Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Dunia sekarang dalam kondisi kekeringan likuiditas. Sudah terbukti dengan kenaikan plafon kredit debt ceiling Amerika Serikat yang baru disetujui Kongres minggu lalu, ya hari Jumat minggu lalu, ya dimenangkan oleh Kongres, disetujui untuk penambahan plafon utang sampai dengan sekitar Januari 2025. Jadi di sini Kementerian Keuangan Amerika Serikat akan dalam beberapa minggu ke depan, ya. Jadi dalam 1 bulan ini, ya, sekitar bulan Juni 2023 ini, menurut Goldman Sachs, ya, akan banyak sekali utang yang beredar. Investor cenderung untuk memborong surat utang jangka pendek atau treasury bills jangka pendek Amerika Serikat, ya, kecenderungan akan diborong dalam waktu minggu-minggu ke depan ini selama bulan Juni ini. Maka disinilah akan terjadi kekeringan likuiditas di seluruh dunia. Likuiditas itu akan kesedot, ya, kemana? Ke Kementerian Keuangan Amerika Serikat, markasnya Janet Yellen, ya. Amerika Serikat kemungkinan besar dalam minggu ini, ya, dalam beberapa minggu ke depan itu akan menggelontorkan, akan mengeluarkan treasury bills, surat utang obligasi Amerika Serikat, obligasi negara Amerika Serikat itu sekitar 600 billion US dollar atau 600 miliar US dollar sampai 700 billion US dollar atau 700 miliar US dollar. Jadi dana yang cukup besar, ya, yang diinginkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk membiayai operasional negara, belanja negara dan membayar, jadi utang baru untuk membayar melunak cicilan bunga utang treasury bills Amerika Serikat itu. Nah, 600 miliar sampai 700 miliar US dollar itu angka yang sangat besar yang membuat likuiditas di seluruh dunia akan kesedot. Maka yang pastinya adalah kedepannya suku bunga Amerika Serikat. Jadi kalau menurut Goldman Sachs, dana yang dibutuhkan Amerika Serikat, penjualan melalui surat utang yang banyak 600 sampai 700 miliar US dollar itu sama aja dengan naiknya suku bunga 25 basis point. Jadi ini membuat suku bunga Amerika Serikat akan makin tinggi. Jadi pada tanggal 14 Juni 2023 nanti sudah pasti The Fed akan menaikkan suku bunga lagi 25 basis point yang sekarang sudah 5,25% menjadi 5,50%. Semua negara di dunia otomatis akan berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga juga. Kalau tidak, likuiditas di negara mereka terjadi capital outflow yang semuanya akan lari ke uang itu akan kesedot ke Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Maka disinilah dampak perlambatan ekonomi dunia terjadi. Karena semua negara di dunia, ya, di Eropa, bahkan di Asia, termasuk kita di Indonesia, akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Karena banyak arus capital outflow, modal yang keluar ke Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Karena sekarang ini mereka lagi menjual surat utang dengan angka yang fantastik, sekitar 600 sampai 700 miliar US dollars. Maka di dunia akan terjadi, karena suku bunga yang makin tinggi lagi, maka dunia akan mengalami perlambatan ekonomi. Mungkin resesi belum terjadi, tetapi perlambatan ekonomi dunia, ekonomi itu menurun. Terjadi di seluruh dunia, di Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, di China yang sudah mengalami penurunan ekonomi, mengalami perlambatan ekonomi, deflasi, maka ini akan berlangsung panjang selama tahun 2023 ini. Dampaknya ya seperti ini, ekonomi itu melemah dalam jangka yang panjang. Ini sangat buruk terhadap
banyak ketidakpastian ekonomi itu terjadi. Maka di pasar, ya, sudah pasti US dollar itu akan sangat menguat. Maka kalau Anda trading di futures market yang against US dollar, maka siap-siap akan bearish terhadap US dollarnya akan bullish dalam beberapa minggu ini. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan jelas-jelas bahwa sah Juni 2023 terjadi market crash global sepanjang sejarah dunia itu terjadi. Ini pasti terjadi. Karena tanda-tandanya sudah kelihatan, suku bunga yang makin tinggi membuat likuiditas itu kesedot. Likuiditas mengering, terjadi kekeringan likuiditas. Maka semua likuiditas itu akan keluar dari aset-aset yang berisiko. Semua lari ke surat US Treasury bills, ya, surat utang Amerika Serikat yang pasti, yang aman. Safe haven-nya adalah surat utang Amerika Serikat yang mendapatkan pendapatan pasti. Jadi yang saham yang sekarang sudah sangat-sangat tinggi dan Bitcoin, kripto yang kagak jelas itu otomatis akan dalam waktu dekat ini cepat-cepat menuju nol karena kesedot likuiditas itu keluar ke surat utang Amerika Serikat. Maka Bitcoin akan terjun bebas menuju nol, apalagi keluarganya kripto-kripto itu, maka itu menjadi minus 0,00. Ya, buruan cepat keluar dari kripto kagak jelas itu dan Bitcoin. Karena likuiditas itu akan kembali kesedot ke pendapatan pasti, yaitu surat utang Amerika Serikat. Dan surat utang di semua negara. Karena semua negara akan berlomba-lomba akan menjual surat utangnya untuk mengimbangi arus keluar ke Amerika Serikat. Maka di Indonesia pun juga akan banyak Bank Indonesia akan mengeluarkan surat utang juga. Pemerintah akan mengeluarkan surat utang dengan bunga yang sangat tinggi. Akhirnya uang itu semua kesedot ke surat utang. Maka bisnis menjadi lesu. Suku bunga bank makin tinggi, maka daya beli usahanya akan menurun selama tahun 2023 ini. Maka usaha penuh ketidakpastian di tahun 2023 ini. Nah, disinilah peluangnya. Peluang hanya ada di futures market. Sudah jelas, arahnya sudah jelas. Ya, kita bisa dapatkan peluang adalah di saat kondisi US dollar bullish. Maka against US dollar itu menjadi berlawanan arah. Dan disinilah kita dapatkan peluang di situ. Itu hanya ada di futures market. Ada komoditi-komoditi dunia harganya akan drop. Seperti yang saya sudah prediksi sebelumnya bahwa setelah habis lebaran ini komoditi dunia itu pasti drop dan sudah mengarah ke drop. Harga minyak sudah tidak mungkin tinggi lagi. Walaupun OPEC Plus minggu kemarin barusan selesai meeting juga memangkas produksi untuk bulan Juli juga. Ya, setiap bulan meeting untuk pangkas produksi pun 1 juta barel per hari itu pun tidak mampu untuk mendongkrak harga minyak ke level 80 ke atas sampai 100. Karena apa? Karena permintaan untuk minyak global itu sudah menurun karena kondisi ekonominya. Karena kondisi ekonomi sudah melambat karena suku bunga yang makin tinggi. Orang sudah tidak berusaha lagi, ya. Lebih baik orang mencari pendapatan pasti ya di surat utang masing-masing negara, ya. Yang paling banyak kesedot ke Amerika Serikat. Nah, itulah kondisi ke depannya. Tercermin dari harga minyak dunia. Harga emas dunia yang saya sudah katakan bahwa puncaknya itu lebaran. Jadi setelah lebaran, harga emas dunia akan drop ke 1.450 US dollar per troy ounce. Sekarang Anda lihat, saksikan hari ini sudah 1.944 US dollar per troy ounce. Nah, minggu ini Jumat mungkin sudah ke 1.870 US dollar per troy ounce.
Dan akhir bulan, mungkin bulan Juli Agustus sudah 1.450 US dollar per troy ounce. Jadi yang benar adalah di Rohti. YouTuber yang lain dari Indonesia sampai Amerika Serikat mengatakan harga emas dunia akan menuju 2.200, 2.300, 2.400. Ya, mereka adalah si cebol merindukan bulan. Ya, karena pakai teori yang sampai ke langit-langit sana. Kebenaran hanya ada di channel ini. Anda ikuti channel ini terus, maka Anda dapatkan sesuatu yang pasti sesuai logika. Logika ekonomi. Jika suku bunga tinggi, maka emas itu harus terjun bebas, dan itu pasti. Jangan pakai teori yang macam-macam, emas US dollar melemah. Logika dari mana US dollar melemah? Ya, US dollar tetap menguat, Cina sudah turun ekonominya. Ya. Tidak ada yang namanya dedolarisasi, tidak ada yang namanya ada mata uang tandingan, tidak ada yang mengatakan bahwa US dollar akan kolaps lemah diganti dengan yang sekarang lagi mau digodok BRICS atau mata uang yang lain. Itu adalah si cebol merindukan bulan. Ya, karena itu dari dulu memang sudah begitu, ya. Dari dulu kebencian mereka terhadap kemajuan Amerika Serikat, jadi bikin narasi-narasi yang kagak masuk akal, ya. Anda memalukan diri Anda sendiri. Dengan Anda membuat narasi-narasi seperti itu, Anda merendahkan otak Anda sendiri. Otak Anda dungu, ya, tidak mengerti bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi dunia. Amerika Serikat adalah kekuatan militer dunia yang sampai sekarang teknologi Amerika Serikat tidak bisa ditandingi. Maka Amerika Serikat adalah safe haven. Kebijakan pertama Amerika Serikat adalah proteksi itu dolar. Maka US dollar itu tetap menguat. US Amerika tidak pernah bisa sampai melemahkan mata uangnya. Seperti kemarin yang sudah ditunggu-tunggu bahwa nanti plafon kredit. Amerika tetap membayar itu utang-utang. Amerika hutang dalam mata uang yang dia cetak sendiri. Bukan seperti kalian, negara lain yang berutang dengan mata uang yang lain. Amerika berutang dengan mata uang US dollar. Ya gampang aja tinggal dicetak. Ya, tidak ada rusak. Dan Amerika tetap AAA. Amerika adalah safe haven. Jadi berhenti dengan narasi-narasi yang merendahkan diri Anda sendiri. Orang akan mentertawakan Anda karena itu bicara konyol yang tidak masuk akal. Apalagi Anda mengatakan US dollar melemah, emas naik. Logika Anda kebalik-balik. Ya, harga minyak, suku bunga Amerika yang makin tinggi, maka emas itu ditinggalkan. Jangan ikut Robert Kiyosaki. Dia adalah yang nggak tahu, orang sudah kagak jelas itu, ngomongnya ngalur nggak jelas, ya. Oke, yang jelas di sini adalah dalam waktu dekat ini Amerika akan membuat likuiditas dunia itu akan kembali ke Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Maka US dollar itu sangat kuat dan membuat negara-negara lain di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunganya, untuk mengimbangi arus modal keluar, capital outflow ke Amerika Serikat. Ya. Maka dari situ peluang terbesar adalah Anda harus trading hanya di futures market. Berkali-kali saya mengatakan bahwa peluangnya di futures market. Sayang sekali kalau Anda tinggalkan peluang dan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Anda masih tetap trading saham. Perlu saya kasih tahu bahwa bulan April 2021, di saat suku bunga Amerika Serikat sudah sangat, setelah pandemic lockdown, kebijakan untuk menurunkan suku bunga menjadi 0,25 mendekati 0% supaya memacu pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka bulan April 2021 itu kita berikan contoh indeks Dow Jones waktu itu di saat suku bunga 0,25%. Indeks Dow Jones sekitar 33.000, puncaknya 38.000. Tapi di bulan April itu sekitar 33.400, 33.200. Nah sekarang
Hari ini tanggal 5 Juni 2023, suku bunga Amerika Serikat itu sudah tinggi 5,25%. Indeks Dow Jones masih 33.200, 33.400 range-nya. Logika di mana? Ini hal yang aneh sedang berlangsung sekarang ini. Hal yang luar biasa bertolak belakang. Di saat suku bunga yang rendah, harusnya saham naik, dan itu benar. Bursa saham naik. Tetapi di saat suku bunga yang tinggi, harusnya saham itu kebalikannya, saham itu jatuh. Nah sekarang Dow Jones, indeks Dow Jones itu sama. Suku bunga rendah sama suku bunga tinggi sama nilainya. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal sedang berlangsung. Maka hati-hati, ini tanda bahaya di depan mata. Maka saya sudah katakan berkali-kali di bulan lalu video saya bahwa Juni 2023 akan terjadi the biggest global market crash in history. Jadi sepanjang sejarah inilah kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar. Akan terjadi di bulan Juni dan ekornya di bulan Juli 2023. Peluang terbesar adalah trading di futures market. Di bawah video ini ada, di deskripsi video ini ada email saya. Jika Anda ingin mendapatkan peluang yang sangat besar di bulan Juni dan Juli ini, segera, cepat-cepat manfaatkan itu, email saya. Dan Anda akan dapatkan keuntungan yang besar. Segera email saya di email yang sudah saya sediakan ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang. Ya, peluangnya hanya ada di futures market. Di saat kondisi kekeringan likuiditas yang akan terjadi nanti, Goldman Sachs sudah mengatakan bahwa dalam beberapa pekan ke depan ini, Amerika Serikat akan menyedot likuiditas di seluruh dunia sekitar 600 miliar US dollar sampai 700 miliar US dollar. Itu angka yang sangat fantastis, membuat di seluruh dunia akan berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga. Mata uang di seluruh dunia akan melemah, termasuk kita rupiah akan kembali melemah kalau tidak naikin suku bunga. Ingat itu, ini peluang ini hanya terjadi di bulan ini, Juni dan Juli. Manfaatkanlah peluang itu. Karena kondisi ekonomi dunia itu tidak selesai. Suku bunga akan makin tinggi, inflasi itu akan turun-turun, inflasi makin tinggi. Dengan dikeluarkannya, dengan Amerika menaikkan plafon kredit, utangnya bertambah lagi, inflasi makin tinggi lagi, tidak kunjung usai. Jangan Anda pikir bahwa, jangan selalu mendengarkan narasi-narasi yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah berhenti menaikkan suku bunga. Itu narasi menyesatkan Anda. Suku bunga akan naik terus. Karena apa? Karena inflasi ini tidak selesai. Mendapatkan dana lagi. Tidak ada pengurangan belanja. Memangkas belanja di Amerika Serikat. Belanja pemerintah tetap naik. Maka inflasi akan naik terus selama 2023 ini. Dan suku bunga makin tinggi terus meledak. Bubble. Anda ketinggalan kereta. Jangan lupa. Ini saya kasih tahu Anda ini adalah, ya kalau Anda tidak mau dengar ya sudah urusan Anda. Sukses untuk Anda.